Ya, selamat sore rekan-rekanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Yulian Story, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Baik teman-teman, untuk kisah kali ini masih menceritakan tentang si Arya ya, dan sudah sampai di episode ke-40. Saya ingatkan untuk teman-teman membaca cerita sebelumnya yang saya upload sekitar jam 5 sore tadi ya. Dan seperti biasa di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Setelah selesai makan, Ibu Arya kemudian mengajak Arya untuk mandi. Ibunya memandikan Arya seperti masa kecilnya. Selama mandi, Arya berbincang dengan ibunya. Arya kemudian mengatakan kepada ibunya yang terjadi kemarin mengenai kematian pembantu Rani. Demi keselamatan ibunya, Arya minta ibunya untuk kembali ke rumah Tante Ratna. Karena rumah Tante Ratna memiliki keamanan yang bagus ketimbang rumahnya. Setelah selesai mandi, kemudian Arya meminta ibunya untuk bersih-bersih dan menyiapkan pakaian untuk menginap di rumah Tante Ratna. Jadi ketika Arya meninggalkan ibunya sendirian, pikirannya aman. Selama ibunya bersiap-siap, Arya memesankan taksi. Pak Wan, Arya minta untuk mengantar ibunya ke rumah Tante Ratna. Sembari menunggu taksi datang, Arya dan ibunya bermesraan di ruang tamu. Pak Wan kemudian datang dan Arya pun mengantar ibunya sampai di taksi. Arya melihat taksi itu menghilang dari pandangannya. Taksi berwarna biru itu, Arya hanya berharap semuanya akan baik-baik saja. Arya kemudian kembali ke kamarnya, menyiapkan penyamaran untuk besok malam. Pakaian serba hitam dan juga tak lupa Arya siapkan wig rambut panjang, serta stocking tangan berwarna hitam untuk menutupi putihnya kulit Arya. Entah besok akan seperti apa, Arya juga tidak tahu. Yang jelas, Arya harus menghilangkan ciri-cirinya karena mungkin saja akan ketahuan. Dan tiba-tiba handphone Arya pun berdering, dan itu adalah telepon dari Tante AC. Tante AC pun mengatakan kepada Arya bahwasanya semalam ada yang mengacak-ngacak dokumen rumah sakit, tapi orang itu sudah tertangkap oleh pihak rumah sakit dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Selepas telepon dari tantenya, Arya bisa menduga-duga mengenai apa yang akan terjadi berikutnya. Jika mereka semakin nekat, bisa jadi Arya akan mati dalam waktu dekat. Tapi tidak, Arya tidak ingin kehilangan orang-orang yang dia sayangi lagi. Mereka harus lebih dulu Arya lumpuhkan, baru kemudian Arya. Rasa lelah pekerjaan dengan ibunya dan rasa tidak sabar dalam dadanya untuk menunggu besok. Akhirnya Arya memutuskan untuk tidur saja agar waktu berjalan lebih cepat. Hari malam pergantian tahun dimulai pagi hari. Pukul 8 Arya bangun pagi.
dia menelpon ibunya. Ibunya kemudian menyampaikan sesuatu dengan candanya. Ibu pura-pura jengkel kepada ayahnya yang jarang pulang dan jarang membelai ibunya. Lalu Arya pun membuka email dari Om Niko. Ingat besok malam, gunakan email sebagai alat komunikasi. Hati-hati dengan buku. Buku ayah Mbak Ara. Mungkinkah dia benar-benar akan disingkirkan? Itulah pikiran Arya ketika membaca email Om Niko. Jadi Arya harus lebih bersabar. Sambil bersandar di sofa ruang keluarga, Arya menonton acara kesukaannya, Teletubbies. Acara anak-anak. Sedikit refreshing untuk menghilangkan kegelisahan hatinya. Jam 11, Arya tidur siang menyiapkan tenaga untuk nanti malam. Tak ada yang tahu rencananya kecuali dia sendiri. Jam 5 sore, Arya terbangun. Segera Arya menelpon Pak Wan untuk mengantarnya. Tapi sebelumnya Arya menelpon ayahnya untuk minta izin bermalam tahun baruan bersama teman-temannya. Beberapa saat kemudian Pak Wan datang. Arya kemudian meminta Pak Wan mengantarkan ke rumah makan mengisi energi. Sesampainya di warung makan, Arya mengajak Pak Wan juga untuk makan. Sambil makan, Arya dan Pak Wan berbincang-bincang. Setelah makan, Arya dan Pak Wan ke perumahan elit. Jauh dari perumahan elit, Arya menyuruh Pak Wan untuk berhenti. Dan Arya pun akan tidur dulu, dan jika jam 10, Pak Wan disuruh untuk membangunkannya. Jam 10, Arya pun dibangunkan oleh Pak Wan. Dan Arya pun makan dengan lahap makanan yang dia bungkus dari rumah makan, mengisi energi untuk nanti jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Arya kemudian berganti pakaian serba hitam dengan penyamaran agar tidak ada yang mengetahui jati dirinya. Sebelum Arya keluar dari mobil, Pak Wan pun mengingatkan kepada Arya bahwa smartphone-nya di silent terlebih dahulu. Untung saja Pak Wan mengingatkan Arya, karena Pak Wan pernah Arya kasih cerita ketika kejadian di rumah Tante War. Setelahnya Arya bergerak sendirian, melompati selokan dan menyusuri kebun di samping perumahan elit. Untuk tanahnya kering, coba saja kalau tidak kering. Arya berjalan mengendap-endap keluar dari kebun singkong. Setelahnya Arya berjalan seperti biasa. Ketika Arya melewati sebuah rumah Budian, hanya itu batinnya berucap, "Ya, itu rumah Budian." Rumah di mana Arya pertama kali bertemu dengannya dengan penampilan yang berbeda. Arya kembali melangkah menuju danau dengan mengendap-endap jika saja ada orang lewat atau orang berada di depan rumahnya. Setelah sampai di taman, dan Arya bersembunyi di taman sambil tiduran agar tidak terlihat dari kejauhan. Taman begitu gelap di malam hari. Tak ada lampu taman di sini karena taman sedang dalam masa renovasi, sehingga memberi Arya tempat persembunyian yang aman. Jam 11 lebih 45 menit, Arya mendengar mobil datang ke danau.
3 kali kilat cahaya mobil menerobos semak-semak di mana Arya rebah bersembunyi. Setelah beberapa saat, Arya mendengar suara pintu mobil terbuka dan tertutup beberapa kali. Kelihatannya mereka tidak bertiga, tetapi ada beberapa orang yang menemani mereka, mungkin bodyguard mereka. Arya kemudian bangkit perlahan dan bersembunyi di balik pohon. Dengan posisi duduk, kedua kakinya dia tekuk. Jam 12, cahaya kembang api dari daerah di sebelah perumahan elit menerangi tempat ini. Setelah beberapa kembang api menyala dan menghilang, samar-samar Arya mendengar mereka mulai bercakap-cakap. Arya menyalakan smartphone-nya yang sudah dia sunyikan. Lalu dia menyodorkan bagian kamera agar bisa merekam mereka semua. Arya tetap berada di belakang pohon dengan tubuh sedikit miring, tapi tak berani mengintip, hanya untuk memastikan agar kamera tidak terlihat oleh mereka. Posisinya duduk adalah membelakangi mereka. Pohon tempatnya bersembunyi dekat dengan mereka, dan mereka tepat di belakang Arya. Entah jaraknya sejauh apa, Arya tidak tahu. Yang jelas Arya dekat dengan mereka. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.